Oke, hari ini gue mau membahas dua buah wireless headphone dari brand Tribit. Harganya ini masih masuk ke kategori yang terjangkau ya, karena keduanya ini nggak lebih dari 700.000, yang dimana untuk yang pertama ini ada Tribit X Frigo S. Harganya ini di 449.000, dan yang kedua ini Tribit Quiet Plus 71 atau Tribit Quiet Plus 71, yang ini udah ada noise cancellingnya dan harganya hanya di sekitar 690 ribuan. Keduanya bisa kalian dapatkan di Tokopedia dan nama tokonya itu Barang Murah ya. Kalau kalian nggak mau repot, link pembeliannya udah gue sertakan kok di deskripsi di bawah. Jadi di video kali ini gue akan share mengenai opini gue tentang kedua buah wireless headphone dari Tribit ini. Kita bahas yang awal dulu yuk, dari yang paling terjangkau ya. Ini adalah Xfrigo S. Yang dimana ketika kita lihat, kalau dari sisi desain, menurut gue desainnya biasa aja ya. Karena ini desainnya terbilang nggak ada yang spesial. Kemudian untuk di bagian luar earcupnya ini ada tulisan Tribit dan ada logo X-nya ini agak besar, yang gue sendiri nggak terlalu suka sih sama desain di earcupnya ini. Dan kalau buat gue lebih suka desain di kakaknya yang Quiet Plus 71 NC-nya tersebut. Kemudian dari sisi build quality sih, untuk harga yang ditawarkan gue ngerasa ini oke-oke aja ya. Meskipun di tangan ini memang nggak berasa premium sesuai dengan harganya, mayoritas masih menggunakan bahan plastik, tapi kelebihan atau positifnya sih gue bisa bilang ini buatannya rapih kok. Dari bahan plastiknya nggak ada yang kasar, kemudian sisi presisinya pun terbilang baik. Kemudian di bagian earcupnya ini gue sendiri nggak tahu ya apa ini sudah menggunakan memory foam atau belum, tapi yang jelas di bagian earcupnya ini busanya berasa empuk. Dan untuk penggunaan dalam jangka panjang sih nggak masalah kalau buat gue. Overall sih gue ngerasa dari kenyamanannya ini terbilang oke kok untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian ini sistemnya over ear, jadi dia bertumpu di kepala kalian dan bukan di atas telinga kalian. Dan selanjutnya dia untuk aksesnya sendiri udah 3D ya, karena untuk pengaturannya ini udah fleksibel banget, mulai dari kiri kanan di bagian earcupnya, terus kemudian atas bawah, dan juga untuk di bagian klemnya sendiri, ini terbilang oke, nggak terlalu ketat tapi juga nggak kendor. Dan untuk beratnya sendiri, ini normal ya, agak sedikit aja berasa berat, tapi gue ngerasa sih nggak ada masalah kok untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian untuk layoutnya sendiri, ini semua tombolnya berada di sisi kanan dari headphone-nya ini ya, yang dimana untuk tombolnya ini ada 4 buah total tombol yang bisa kalian pencet. Yang pertama ini tombol power, sekaligus berfungsi untuk play atau pause media. Dan di bawahnya ada tombol terpisah ini untuk volume control ya. Yang gue suka sih tombol power dan tombol volume ini dipisah, yang dimana untuk beberapa headphone di luar sana itu biasanya jadi satu. Jadi agak sedikit repot kalau kalian harus meraba-raba ketika kalian pakai misalkan sambil lari gitu. Tapi di sini dipisah dan gue suka. Kemudian ada satu tombol yang terletak di sisi bagian depan ya. Yang ini adalah tombol untuk pengaktifan X-Bass mode. Jadi kayak tombol equalizer untuk mengaktifkan X-Bass. Di bagian bawahnya ini ada 2 buah port ya. Port yang pertama ini USB Type-C untuk pengecasan. Dan satunya auxiliary. Auxiliary ini berfungsi kalau kalian nggak pengen pakai wireless mode-nya. Jadi ini 2 in 1. Kalian bisa pakai juga menggunakan kabel auxiliary yang bisa langsung kalian colok ke smartphone kalian maupun ke PC kalian, dengan catatan kalian punya DAC dongle kalau di smartphone kalian nggak ada colokan 3,5 mm auxiliary. Yang dimana kelebihan dari auxiliary tersebut pastinya nggak ada latency ya dibandingkan menggunakan Bluetooth-nya. Kemudian untuk sisi spesifikasinya sendiri, yang gue lihat di sini udah upgrade version yang tahun 2024 ini. Yang berbeda adalah di Bluetooth versionnya, yang dimana dia menggunakan Bluetooth versi 5.3. Yang gue rasakan sih dari Bluetooth 5.3, seharusnya di atas kertas dia bisa lebih hemat untuk pemakaian daya efisiensi baterainya. Kemudian yang kedua, untuk latensinya pun terbilang lebih baik ya. Tapi kalau gue ngerasa sih untuk penggunaan sehari-hari, misalkan untuk gue pakai nonton YouTube atau Netflix gitu, latensinya sih oke kok, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun pastinya tetap ada latensi, tapi ini bukanlah hal yang mengganggu, yang mengurangi esensi kenikmatan ketika kalian menggunakan sebuah wireless headphone. Kemudian untuk kalian pakai main game-game casual seperti Mobile Legends, gue pakai buat main Mobile Legends, oke, nggak ada masalah. Spesifikasi lainnya seperti yang gue lihat di sini udah menggunakan sistem fast charging juga ya, yang dimana ketika kalian colok 10 menit dia bisa menggunakan hingga 4 jam untuk playback musiknya. Dan juga selebihnya sih gue lihat di sini dari sisi driver sendiri dia menggunakan
40 mm dynamic driver, dan untuk daya tahan baterainya diklaim bisa mencapai 30 jam total. Jadi gue rasa itu aja sih kalau kita lihat dari sisi spesifikasinya. Memang kalau kalian ngomongin fitur, ini salah satu yang gue bilang cukup basic ya, karena memang mengingat harganya ini lebih ditujukan buat entry level kalau dari line up headphone dari Tribit. Terus ketika kita ngomongin dari sound quality-nya, seperti biasa sound quality itu subjektif. Jadi apa yang gue share di sini pastinya menurut selera dari gue pribadi. Ini mana sound quality dari Tribit X Free Go S ini di normal mode ya. Jadi dengan X-Bass off-nya itu ini masuk ke kategori yang slightly ke arah warm untuk suaranya, dan untuk tonalnya sendiri ini cukup balance antara treble, vokal maupun bassnya. Untuk sisi treble-nya ini tipikal treble yang smooth ya, yang nggak tajam, dan gua rasa agak sedikit roll off untuk sisi treble-nya. Tapi gue ngerasa di sini treble-nya enak sih untuk berbagai macam genre lagu, meskipun kalau kalian ngomongin dari sisi clarity, dari sisi detailnya, ini bukanlah tipikal wireless headphone yang mementingkan sisi tersebut ya. Ini tipikal wireless headphone yang ketika kalian pakai tuh berasanya nyaman aja tanpa merasa kalian tuh terlalu kayak mendengarkan sisi mikro detail yang berlebih ya. Karena memang tujuan dari Xfrigo S ini memang buat lebih ke multimedia, tapi overall gue sendiri enjoy menggunakan untuk sisi treble-nya. Untuk sisi vokalnya ini masih masuk ke kategori balance, tapi untuk beberapa lagu memang vokalnya cukup menonjol ya. Jadi terkadang gue ngerasa vokalnya agak dibus, tapi di sisi lain gue ngerasa memang nggak terlalu maju, tapi juga sama sekali nggak berasa vokalnya tuh di belakang ya. Jadi memang gue bisa bilang ini masih cukup balance lah, bukan tipikal yang terlalu dibus untuk sisi vokalnya. Untuk tonality sendiri memang dia bukanlah tipikal vokal yang natural ya, ada sedikit kolorasi di bagian vokalnya, tapi untuk overall sih gue ngerasa nggak ada masalah dari sisi vokalnya. Kemudian untuk sisi bassnya, kalau kalian bass head ya kalian mungkin akan sedikit merasa kurang, tapi untuk sebuah wireless headphone menurut gue sih ini bassnya udah lebih dari cukup ya kalau buat selera dari gue pribadi. Even gue nggak perlu mengaktifkan X-Bass mode-nya itu on ya, tapi itu balik lagi ke masalah preferensi atau selera. Yang jelas untuk lower bass-nya gue ngerasa di sini cukup aja, meskipun dia bukanlah tipikal wireless headphone yang bisa nge-reach lower bass itu deep banget seperti misalkan One Dio dan lain sebagainya ya. Tapi overall sih gue ngerasa ini tipikal yang cukup enak dan all around lah, bisa pakai buat lagu rock tapi juga R&B masih dapat sisi fun-nya. Gimana dengan X-Bass-nya ketika kalian on-in? Kalau buat gue sih ketika gue mengaktifkan X-Bass-nya itu suaranya jadi lebih ke V-shape ya, dia menaikkan sisi bass-nya yang kalau buat gua sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh kok secara kuantitas, tapi secara kualitas malah kalau buat gua lebih suka di X-Bass-nya off ya, karena lebih dapat aja untuk sisi, detail di bagian bass-nya dibandingkan dengan X-Bass on yang memang menaikkan sisi mid bass-nya tapi nggak menambah untuk lower bass-nya itu bisa nge-reach lebih deep lagi. Jadi, gue sendiri lebih suka dengan X-Bass-nya off. Untuk teknikalitas seperti, soundstage-nya dan juga separasinya gue ngerasa di sini terbilang standar aja ya, yang di mana untuk soundstage-nya sendiri bukan tipikal yang luas, khas seperti closed-back, wireless headphone seperti ini, dan juga untuk separasinya berasa tapi memang bukanlah yang spesial juga ya. Jadi gue rasa di sini terbilang biasa aja. Kemudian terakhir untuk di bagian power sendiri ini terbilang oke dan cukup ya, pas aja gitu, nggak berlebih tapi juga nggak kurang, yang dimana untuk indoor gue membutuhkan sekitar 60% dan untuk outdoor di 80-90%. Ini masih bisa oke banget mengcover untuk berbagai macam kebutuhan gue. Dan yang terakhir untuk kualitas mikrofonnya tinggal kalian nilai aja sendiri ya. Untuk kualitas mikrofon dari Xfrigo kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue menggunakan Tribit Frequency ini dan kalian bisa dengar sendiri dari kualitas built-in mikrofonnya. Dan untuk mikrofon ini ada satu buah yang berada di sisi kanan sini, karena di sisi kirinya gue raba-raba sih nggak ada mikrofonnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas mikrofonnya. Dan sekarang gue menggunakan di dalam studio di ruangan yang sepi, dan sekarang gue akan tetap memutar ambient noise yang menjadi standar untuk pengatasan mikrofon. Jadi kira-kira untuk mikrofon ini ada peredam noise-nya apa enggak, tinggal kalian nilai sendiri aja. Oke, sekarang gue udah memutar ya ambient noise dengan volume yang menjadi standar untuk pengatasan mikrofon, dan seperti inilah untuk kualitas dari built-in mikrofon Xfrigo S ini. Kalian bisa menilai apakah suara gue masih jelas atau memang suara gue sudah mulai tertutup dengan ambient noise ini. Jadi itu aja untuk pengatasan dari Tribit Xfrigo S ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya.
Itu adalah mikrofonnya dari Xperia Go S ini. Jadi gua rasa itu aja sih pengalaman gue menggunakan Xperia Go S ini. Kalau ditanya kekurangannya apa, mungkin ini tipikal headphone yang gua ngerasa flat aja ya ketika gua menggunakannya. Gua nggak merasa ada faktor wow yang gua lihat dari headphone ini, tapi juga gua nggak merasa adanya kekurangan yang berarti sih. Karena fiturnya standar aja, build quality-nya oke, kemudian dari sisi sound quality-nya juga standar aja ya. Dia cukup oke untuk berbagai macam genre lagu, tapi gue juga nggak melihat adanya ya sisi hal yang spesial yang ditonjolkan dari Xperia Go S ini. Sekarang gue berlanjut ke kakaknya, yaitu Quiet Plus 71 ya, yang dimana dari sisi desainnya ini gue lebih suka karena gue ngerasa sisi desainnya ini lebih simple. Kenapa gue bilang lebih simple? Karena di bagian luar ear cup-nya ini hanya ada tulisan 3-bit, dan dari sisi desain dia mempunyai desain yang lebih minimalis dibandingkan Xperia Go. Kemudian ketika kita lihat dari sisi build quality-nya, gue ngerasa di sini lebih berasa juga untuk feel premiumnya dibandingkan Xperia Go S ini ya. Gue sendiri nggak tahu pasti di bagian si klaimnya ini menggunakan material apa, tapi di si klaimnya ini kayak berbahan lebih dingin ya. Jadi kayak ada lapisan aluminium gitu dibandingkan Xperia Go S yang menggunakan full plastik. Overall sih gue ngerasa untuk kenyamanannya mirip sama adiknya Xperia Go S, yang dimana untuk di bagian ear cup-nya ini sama-sama empuk, meskipun di Xperia Go S ini sedikit lebih tebal untuk busanya dibandingkan Quiet Plus 71 yang lebih berasa tipis. Tapi yang lucunya di dalam klemnya ini tuh ada sedikit material busanya ya, yang dimana sebenarnya ini nggak terlalu perlu sih, karena jarang telinga kalian itu menyentuh di bagian dalam sini, meskipun untuk beberapa kasus ini lumayan membantu karena mungkin ada orang yang bentuk daun telinganya tuh berbeda, yang dimana ini bisa sedikit menyentuh di area driver sini, tapi dia kan ada busanya masih ngasih kesan nyaman juga. Kemudian ini nggak berasa panas juga ya meskipun materialnya semi kulit seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ini juga sama ada busanya, yang dimana dia lebih firm, rasanya agak lebih keras dibandingkan ear cup-nya. Overall sih untuk kenyamanannya sekali lagi ini mirip banget sama Xperia Go S ini. Feel-nya untuk aksisnya juga sama, dia menggunakan 3D aksis, kiri kanan bisa, naik turun atas bawah juga bisa untuk penyesuaian di telinga kalian. Kemudian untuk layout-nya sendiri, kita lihat semua tombol ini ada di sisi kanan kecuali ada satu switch yang berada di sisi kiri, ini untuk mengaktifkan ANC mode-nya. Untuk tombol yang berada di sisi kanan, di sini yang berbeda adalah dia menggunakan 3 tombol, tapi untuk tombol volumenya ini berada di sisi paling atas dan paling bawah. Sedangkan untuk tombol powernya ini berada di sisi tengah. Kalau gue sendiri untuk layout tombol lebih seneng yang Xperia Go S ya, karena memang untuk tombol volumenya dipisah dibandingkan untuk tombol powernya, tapi di sini jadi satu seperti ini, yang meskipun sih untuk pemakaian sehari-hari, kalau kalian udah hafal nggak akan ada masalah sama sekali. Kemudian port charging Type-C-nya ada di sisi bagian bawah. Kemudian untuk di bagian kiri juga ada port 3,5 mm auxiliary untuk wired mode-nya, sama seperti Xperia Go S. Ini bisa kalian pakai menggunakan sistem kabel ya, yang dimana juga sama, nggak ada latency pastinya. Kemudian di sini ada switch buat mengaktifkan ANC. Salah satu hal yang gue suka dari Quiet Plus 71 ini, dalam keadaan mati seperti ini, kalian tetap bisa menggunakan ANC-nya dengan kalian aktifkan untuk ANC-nya. Kenapa begitu? Karena ini berguna kalau kalian pengen menggunakan 3-bit ini hanya untuk fitur ANC. Misalkan kalian merasa terlalu berisik untuk ruang lingkup sekitar kalian, tapi kalian memang nggak pengen menggunakan headphone-nya untuk mendengarkan musik, tinggal kalian pakai aja dan kalian aktifkan ANC-nya, cepet. Jadi gue sendiri lumayan sering ya menggunakan fitur ANC ini. Tapi gimana dengan kualitas ANC-nya sendiri? Kalau buat gue sih kualitas ANC di sini oke aja untuk harga yang ditawarkan, tapi memang gue nggak bisa bilang ini ANC-nya tuh bagus atau superior ya, karena ketika gue aktifkan, ya dia bisa mengurangi mungkin sekitar 30-40% noise yang berada di sekitar gue, tapi tetap pastinya dia berasa masih tembus untuk noise-nya ya. Jadi memang ANC di sini bukanlah yang terbaik untuk sebuah wireless headphone. Kemudian untuk fitur-fitur lain seperti drivernya sendiri, dia menggunakan sama 40 mm dynamic driver. Kemudian untuk Bluetooth versionnya dia malah masih menggunakan Bluetooth versi 5 ya, yang dimana di bawah standarnya Xperia Go S di tahun 2024 yang sudah menggunakan 5.3. Jadi ada plus dan minus pastinya di sini, meskipun kalau untuk pemakaian sehari-hari gue nggak merasakan adanya perbedaan, yang dimana dari sisi latensinya masih berasa mirip. Oke banget buat multimedia, nggak ada masalah sama sekali di situ.
Dan juga di sini untuk daya tahan baterainya pun diklaim sama ya, bisa mencapai 30 jam. Jadi, gue rasa itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan dari Quiet Plus 71 ini. Dan untuk suaranya, untuk suara di Quiet Plus 71 ini signature-nya berbeda dibandingkan X3 Go S. Yang dimana untuk Quiet Plus 71 ini mempunyai signature yang lebih ke arah V-shape dengan bass yang lebih menonjol. Jadi, dengan kata lain, kalau kalian bass head, kalian lebih cocok di Quiet Plus 71 ini. Untuk treble-nya berasa lebih extend di sini, lebih apa ya, lebih jernih gitu berasanya dibandingkan X3 Go S. Tapi di sisi lain ini akan jadi plus minus kalau buat gua sih, kalau kalian mementingkan clarity di sini sedikit lebih baik, tapi untuk kenyamanan nggak tajam dan nggak bikin kuping kalian capek, X3 Go S mungkin sedikit lebih baik ya untuk penggunaan dalam jangka panjang. Kemudian untuk vokalnya yang paling berbeda yang dimana untuk Quiet Plus 71 ini berasa mundur di belakang, laid back gitu. Sebenarnya vokal secara tonalnya di sini lebih natural, gue lebih suka. Tapi karena vokalnya berasa mundur, jadi terkadang gue ngerasa vokalnya tuh kurang jernih aja ya. Dan kalau gue sendiri tipe orang yang suka dengan vokal yang lebih maju, tapi di X3 Go S ini karena karakter V-shape, jadi memang wajar untuk vokalnya biasanya agak sedikit di belakang bassnya maupun sisi treble-nya. Kemudian untuk sisi bassnya di sini lebih menggelegar dibandingkan X3 Go S, even X-Bass On pun tetap kalah dibandingkan Quiet Plus 71 ini yang dimana bassnya rumble lebih berasa, lower bass-nya lebih deep ya, lebih bisa nge-reach lebih dalam dibandingkan X3 Go S, dan juga untuk mid bass-nya di sini lebih menggelegar. Jadi cocok banget buat lagu-lagu bergenre R&B ataupun lagu-lagu bergenre EDM yang mementingkan bass tersebut. Kemudian untuk lagu-lagu pop sih gue ngerasa di sini lebih dapat fun ya khusus untuk area bassnya, tapi selebihnya kalau buat selera gue terkadang lebih enak di X3 Go S, terkadang lebih enak di Quiet Plus 71 ya. Jadi memang sedikit berbeda untuk suaranya, jadi memang balik lagi ke masalah selera aja. Tapi secara overall gue menyimpulkan sih sebenarnya gue rasa banyak mayoritas orang di luar sana untuk sound quality-nya mungkin akan lebih senang di Quiet Plus 71 ini ya, karena bass lebih besar, vokalnya lebih natural dengan treble yang lebih bisa gue bilang lebih berasa gitu ya dibandingkan X3 Go S yang lebih bermain aman dan flat, yang dimana mungkin nggak semua orang suka dengan karakter seperti itu. Tapi dia memang tipikal headphone yang masuk ke berbagai macam genre lagu dibandingkan Quiet Plus 71 NC ini. Dan yang terakhir gue juga mau ngasih dengar dulu suara atau sampel kualitas mikrofon dari Quiet Plus 71 ini. Oke, sekarang gue menggunakan mikrofon dari Tribute Quiet Plus 71 ini ya. Dan sama sih, dari sisi mikrofonnya dia berada di sisi kanan aja. Dan untuk sisi kirinya kayaknya nggak ada apa-apa sama sekali. Dan seperti ini ya kualitas suara mikrofon di indoor dengan ruangan yang sepi. Dan sekarang gue juga tetap akan memutarkan ambient noise. Jadi kalian bisa mendengar kira-kira ada mikrofonnya ini bagus atau enggak buat meredam, atau memang nggak ada sama sekali. Dan seperti ini ketika gue memutarkan ambient noise ya. Jadi ini sedikit gambaran kalau kalian pakai Quiet Plus 1 ini di public space atau ruangan yang mungkin agak berisik ya. Jadi kalian bisa melihat sendiri kira-kira mikrofon ini tetap masih proper atau enggak. Segitu aja ya untuk pengetesan dari mikrofon Quiet Plus 1 NC ini. Sekarang kita kembali lagi yuk ke reviewnya. Oke, itu aja ya. Jadi untuk Quiet Plus 1 ini, dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya yuk mengenai kedua buah wireless headphone dari Tribit ini. Kalau dari gue sih, di antara keduanya mana yang lebih gue suka? Kalau memang kalian ada budgetnya, Quiet Plus 1 ini menawarkan price performance yang mungkin gue rasa sedikit lebih baik dibandingkan X3 Go S ya, menurut opini dari gue pribadi pastinya. Karena dengan selisih harga 150.000, kalau buat gue, dari sisi desain ini lebih baik ya, karena gue lebih suka desain dari Quiet Plus 1 NC ini. Di samping itu juga menurut gue build quality-nya pun sedikit lebih baik. Selanjutnya untuk dari sisi fiturnya, dia menawarkan fitur ANC yang dimana di X3 Go S pun nggak terdapat fitur ANC. Kemudian dari sisi sound quality-nya ini akan menjadi plus minus. Kalau buat gue sih overall mungkin X3 Go S sedikit lebih balance, sedangkan Quiet Plus 71 ini lebih menawarkan sisi fun ya, karena bassnya lebih menggelegar, juga treble-nya sedikit lebih berasa dibandingkan X3 Go S. Kekurangannya, atau bisa gue bilang mungkin bukan kekurangan ya, tapi untuk flexibility
equalizer-nya di Xperia Go S ini memang menawarkan extra bass on off yang bisa kalian pilih, sedangkan di sini gua rasa nggak ada fitur extra bass tersebut ya. Jadi balik lagi itu masalah perlu apa enggak, tapi kalau gue sendiri sih nggak menjadi masalah karena gue sendiri pun nggak pernah menyarankan extra bass-nya di Xperia Go S yang secara overall sih gue tetap lebih suka di Quiet Plus 1 ini ya untuk penggunaannya, meskipun dia punya harga lebih mahal, tapi kalau memang budget kalian terbatas dan kalian sebenarnya nggak terlalu membutuhkan ANC, gue rasa Xperia Go S ini juga oke-oke aja kok, karena memang secara sound quality juga ini masuk ke kategori aman ya untuk berbagai macam genre lagu. Itu aja paling yang bisa gue share dari kedua buah wireless headphone Tribit ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.